tertutup dulu ya. Tertutup, Bu. Tidak tertutup. Tertutup tidak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak. Oh ya, tidak ya. Tidak, karena apa? Ada 0 karena. Iya. Jadi dari tertutup aja sudah tidak ya? Ya. Jadi ya, tidak tertutup. Ya, karena 2 kali 2 itu sama dengan 0, bukan anggota N. Ya. Jadi bukan grup. Ya, jadi kalau ada satu aja sifat yang tidak terpenuhi, ya udah, yang lainnya nggak usah dibuktikan. Ya, kalau bukan ya. Oke ya. Ini ya, menunjukkan grup atau tidak grup. Nah, sekarang subgrup Bapak Ibu. Ya, subgrup. Siapa yang tahu subgrup? Subgrup itu apa? Memiliki sifat sama seperti grup. Ya. Merupakan himpunan bagian. Ya, merupakan himpunan bagian dari grup tersebut. Oke, ya. Jadi betul ya. Jadi subgrup itu merupakan himpunan bagian dari suatu grup, tapi sifat-sifatnya sama dengan grup, yaitu memiliki 4 sifat grup tersebut ya. Jadi kalau H itu subgrup S himpunan bagian ya. Ini belum dinyatakan subgrup, himpunan bagian dari G ya. G itu grup ya. G itu grup ya. Tentu hanya tidak sama dengan himpunan kosong gitu ya. Disebut grup ya. Disebut grup ya. Jika kalau menurut teorinya ya, jika hanya ya grup gitu. Jika hanya grup. Oh, disebut subgrup ya, disebut subgrup. Jika hanya grup. Gitu. Nah, ada teorema. Jadi kalau mau Bertanya, Bu, boleh, Bu? boleh silakan. Jadi artinya di situ semua atau sembarang kita ambil subset dari G, pasti dia subgrup, Bu, pasti. Belum tentu. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Padahal G-nya sendiri kan grup, Bu. Berarti G setiap grup. kita mengambil belum tentu Belum subgrup. tentu. Belum Saya tentu. misalnya ini ya. Saya misalnya ini ya. Nah, ini kan M ini kan grup ya, Bapak Ibu ya. M ini grup. Ambil coba subgrup dari ini. Oh, yang tadi ya 4 tadi ya, Bu ya. Wah, jangan 4 kalau kan modulo 4. Ini kan kita berbicara di modulo 7. Jadi itunya harus di modulo 7 gitu loh. Kalau yang 4 tadi kan modulo 4. Ya, ini subgrup. Himpunan bagiannya apa? Ini suara siapa itu ya? Ya, misalnya M ya tadi ya. M tadi kan 1 ya, 2 kemudian 3 4 5 6 ya. 6 ini ya. Nah, subset ya, bukan subgrup ya. Himpunan bagian dari M. Coba ambil salah satu aja. 1, 2. Misalnya 1 2 ya. Misal himpunan M, jangan sama ya. Jangan. Misal L ya. Yaitu 1 2. Ini subgrup bukan? Grup bukan L ini dengan operasi perkalian. Mohon maaf, Ustaz Yudi enggak Ya? Bukan, Bu, tidak tertutup soalnya. Tidak tertutup. Bukan, Ibu. Tidak tertutup 2 kali 2 kan 4 ya. 2 kali 2 4. 4 kan bukan anggota L. Jadi tidak tertutup. Ya, bukan anggota. Kira-kira himpunan bagian dari M yang merupakan grup yang mana? Yang mana kira-kira?
Satu, Bu. Satu, Bu. Ya, itu pasti. Ini pasti ya. Itu pasti, Bu. Himpunan satu pasti subgroup ya. Ya, Pasti karena satu kali satu, pasti ada di N. subgroup. Pasti ini namanya subgroup trivial. Jadi yang hanya memuat identitas. Yang lain yang gampang itu kita lihat aja di sini nih. Inverse yang dirinya sendiri siapa? 6. Bu. Nah, 6 ya, itu aja. Subgrupnya adalah 1 dan 6. Nah, ini pasti subgroup. Gitu loh. Pasti subgroup M. Cek. Ya, 1 kali 6, 6. 6 kali 6, 1. 1 inverse-nya ya 1. 6 inverse-nya 6. Benar nggak? Kalau mau bikin lagi yang lain, ada nggak? Kalau dari sini. Kalau mau gampang ya, kalau mau bikin subgroup. Lihat aja di situ. Inverse 2 itu apa? 4. 4. Ya udah, anggotanya itu aja. 1, 2, 4. Iya. Kalau mau bikin subgroup ya. 1, 2, 4. Cek coba. Tertutup tidak? Ini pasti subgroup. Cek tertutup enggak? Perkaliannya aja ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 4. 1 ya kan? 4 kali 4 1 ya? Nggak mungkin lah. 4 kali 4 16, 2. 4 kali 4 2. Ya, inverse-nya masing-masing punya. Ya kan? Gitu aja. Nanti ada lagi yang bisa bikin subgroup, yaitu 1, 3. Nah, gitu. Ya. Jadi belum tentu semuanya subgroup. Ya, jadi definisinya kalau subgroup tadi adalah H subset dari G ya, G group. Ya. Lalu H disebut subgroup jika H juga grup. Gitu. Nah, kalau untuk membuktikan ini suatu himpunan merupakan subgroup atau tidak dengan definisi ini bahwa H group berarti kan harus didefinisikan bahwa dia tertutup, asosiatif, identitas, inverse gitu ya. Itu kan terlalu lama. Nah, ada teorema di situ. Teorema yang untuk memudahkan membuktikan bahwa suatu himpunan bagian merupakan subgroup. Ya, ada teorema. Ya. G group ya. G group, lalu H subset dari G, H tidak sama dengan himpunan kosong ya. H subgroup G jika, nah ini ada dua teorema nih. Teorema yang pertama mengatakan bahwa jika ya apa ya di sini yang pertama ini. Yang pertama itu harus kita membuktikan dua hal saja, itu tertutup dan inverse, yaitu untuk setiap AB anggota H maka AB anggota H ya. Lalu yang kedua, untuk setiap A anggota H ada inverse-nya ya, anggota H gitu ya. Jadi kan kalau menurut definisi yang di atas kan kalau mau membuktikan suatu subgroup gitu ya, kan harus membuktikan dia juga grup juga ya, 4 sifat. Nah, kalau ini di teorema ini itu hanya 2 sifat saja kita buktikan, udah bahwa dia terbukti grup subgroup gitu loh. Lalu ada yang kedua, cara kedua ya. Tinggal gini aja, untuk setiap AB anggota H, maka jadi digabung yang 1 2 ini digabung ya, maka AB inverse itu anggota H. Nah, ini. Ya, ini untuk sifat yang menyederhanakan. Ya, bagaimana penerapan dari sifat ini ya? Sebentar saya lihat. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya mencari sifatnya?
7. Nah, sekarang, ini kita mau membuktikan ini, ya. Ini ya, nanti kita pakai ya ini ya. Sekarang ada istilah center dari grup. Bapak Ibu bacakan ya, center dari grup. Jadi grup itu punya center, Bapak Ibu. Center dari grup G. Ya. Apa sih yang disebut center dari grup G? Ya. Suatu himpunan bagian dari G. Lambangnya apa center dari grup G, Bapak Ibu? Ayo, baca nggak? Lambangnya apa? Z. Ya. Lambangnya Z, yaitu ZG ya. ZG adalah himpunan apa? Himpunan A anggota G, ya. Jadi semua anggota di G yang komutatif dengan kan kalau grup itu kan belum tentu komutatif ya Bapak Ibu. Kalau asosiatif pasti ya. Tapi kalau komutatif belum tentu. Kayak matriks ya. Perkalian matriks ya dengan apa dengan determinannya yang tidak nol. Misalnya perkalian matriks 2 kali 2 ya. Perkalian matriks yang 2 kali 2 yang determinannya tidak sama dengan 0 itu merupakan grup. Tapi grup tersebut tidak komutatif. Ya, kalau bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dia grup yang komutatif ya karena berlaku komutatif. Tapi kalau matriks kan perkalian matriks tidak komutatif. Jadi suatu grup belum tentu komutatif. Nah, yang namanya center dari G ini adalah semua anggota G ya. Tapi yang komutatif dengan semua anggota di G ya. Yaitu anggota A anggota G ya, di mana AX ya sama dengan XA. Jadi yang komutatif untuk setiap anggota G. Itu ya. Ini yang namanya center. Kalau di dalam matriks yang tidak ini ya, yang tidak komutatif ya, matriks kan tidak komutatif. Kira-kira senternya tuh salah satu anggotanya tuh apa, Bapak Ibu? Ulang pertanyaan, Bu. Ya. Matriks itu kan tidak komutatif ya. Sekarang salah satu anggota dari center grup matriks itu apa? Salah satu anggotanya yang gampang. Matriks identitas, Bu. Identitas. Ya, pasti dia anggotanya adalah matriks identitas. Pasti anggotanya adalah identitas. Ya. Ya, nah sekarang ya. Nah sekarang buktikan, kalau nggak salah ini jadi latihan ya, buktikan bahwa Z ini kan suatu himpunan ya, dia pasti himpunannya tidak kosong. Kenapa? Karena pasti anggotanya adalah identitas. Ya, buktikan bahwa center dari ZG ini merupakan subgroup dari G. Ya, merupakan subgroup dari G. Ya. Nah, cara membuktikannya yang tadi aja kita gunakan teorema yang salah satu ini.
Ya, jadi kita tidak usah membuktikan, oh ini lambang subgroup bukan begini, lambang subgroup tuh ini ya. Nah, ini lambang subgroup ya. Jadi ini ZG subgroup G. Ya. Nah, kita mau membuktikan subgroup tidak harus keempat-empatnya kita buktikan, cukup yang ini aja, AB inverse anggota H. Jadi ya, kita ambil ya. Ambil sebarang ya. Ambil sebarang A, B anggota ZG. Ya. Ambil sebarang AB anggota ZG. Ya. Berarti kita buktikan ya, akan dibuktikan bahwa AB inverse anggota ZG. Ya, dengan menggunakan teorema yang ini Bapak Ibu nih. Ini. Kita akan buktikan AB inverse anggota ZG. Artinya apa kalau AB inverse anggota ZG ya? Di sini artinya bahwa ya AB inverse X sama dengan X AB inverse, bener nggak? Ya, agar dia menjadi anggota ZG maka harus komutatif untuk setiap ya, untuk setiap X anggota G ya harus berlaku komutatif AB inverse X AB gitu. Ya, jadi ini menggunakan teorema. Nah, sekarang kita mau membuktikan ini, ya. Kita buktikan ini ya. Tadi kan gini kan kita ngambil sebarang AB anggota ZG ya. Tadi kan AB anggota ZG kan. Artinya apa kalau A anggota ZG? Artinya ya, artinya apa? AX sama dengan XA, benar nggak? Untuk setiap X anggota G. Lalu B juga anggota ZG, artinya BX sama dengan XB. Untuk setiap X anggota G, gitu ya. Nah, kita mau membuktikan yang ini nih. Yang ini. Ya. Berarti kita tulis dulu di sini AB X gitu ya. Ini kita uraikan ya, kita uraikan sehingga nanti memperoleh yang ini ya. Memperoleh yang ini. Ya. Nah, sekarang ini ya. AB inverse X ya. Ini kita AB inverse X. Nah, ini kita uraikan AB inverse X kalikan E. Ya. Ini kan tidak berubah ya kalau dikalikan dengan identitas ya. Saya menyebutnya kali itu apa namanya operasinya ya. Sebenarnya kan tidak harus kali. Ya. Kali dioperasikan dengan identitas kan nggak berubah kan? Nah, si identitasnya kita ubah nih. Ya, AB inverse X, ya identitasnya kita ubah dengan BB inverse. Ya kan? Kalau identitas kan BB inverse ya. Oke. Lalu karena di sini kan kita grup ya, ini semua anggota G grup ya. Maka berlaku sifat asosiatif. Berarti ini bisa kita kelompokkan. Ya. AB inverse ya. Nah, ini XB ya, B inverse. Benar nggak?
Di sini. Ya. Kemudian, nah XB ini tadi kan ini ya. XB ini kan sama dengan BX ya. Ya, jadi ini A B inverse ini kita ubah menjadi BX. B inverse. Gitu ya. Kita gunakan lagi hukum asosiatif. Ya, A di sini jadi B inverse B X B inverse. Tuh. Ya. Kemudian ini kan identitas kan? Iya. Ya. Kalau identitas berarti ini tinggal AX kan? AX B inverse, benar nggak? Ya kan? Nah, AX itu tadi di sini sama dengan apa? XA kan? Ya, sama dengan XA B inverse ya. Jadi terbukti nih. Ini jadi sama dengan XA B inverse. Ya, jadi AB inverse X sama dengan X AB inverse. Karena berlaku AB inverse X sama dengan X AB inverse, maka di sini AB inverse adalah anggota dari center G. Ya. Maka AB inverse anggota center di G. Ya, karena tadi kita mengambil AB-nya adalah sembarang di ZG, berlaku ternyata AB inverse anggota ZG, maka menurut teorema ya, ZG ini merupakan subgroup gitu. Ya, jadi ini ya penerapan dari teorema subgroup tadi. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang bertanya? Berarti udah paham ya? Atau bingung? Contoh yang lain, Bu. Oke. Itu tidak perlu, halo? Ya, halo? Ibu, itu tidak perlu kita tunjukkan ya kalau Z center Z-nya itu tertutup dan punya inverse ya? Enggak. Cukup di sini kan ada teorema yang menyatakan bahwa ada teorema yang menyatakan jika G grup ya, lalu H subgroup jika memenuhi ini. Cukup ini saja. Jadi nggak usah memerlukan asosiatif dan sebagainya, udah cukup membuktikan ini ya subgroup. Karena ada teorema yang menjamin. Ya. Di soal tadi Z-nya sudah subgroupnya G gitu Bu ya? Sudah ada informasi gitu ya Bu ya? Bukan subgroup, hanya himpunan bagian. Ini H subgroup Himpunan bagian ya. Iya, mau menyamakan himpunan bagian. Di sini kan semua Z itu kan anggotanya kan adalah anggota G, berarti himpunan bagian dari G dong. Iya. Ya, berarti dia himpunan bagian dari G sini ya. Karena kan dia anggota G, berarti pasti himpunan bagian dari G. Makanya saya mengatakan ZG ini tidak mungkin sama dengan himpunan kosong karena minimal dia ada identitas anggotanya. Karena identitas kan berlaku komutatif ya untuk semua anggotanya. Sekalian ya. Terima kasih Bu. Ya. Ini salah satu penerapan ya. Ini ada namanya center dari Z, yaitu ZG. Lalu ada centralize dari A anggota G. Ya. Ada centralize dari A anggota G. Jadi centralizer A anggota G. Ini sama ya. G itu grup. Ya. G grup lalu A anggota G. Ya. A anggota G, lalu yang disebut centralizer A, ya, yang disebut centralizer A pada G itu adalah ya lambangnya CA
ya, yaitu himpunan. Kalau ini himpunan G anggota G berarti sama nih ya, himpunan bagian dari G juga ya, karena himpunan G anggota G di mana GA sama dengan AG. Jadi bedanya apa antara centralizer A dengan center dari G? Centralizer A bedanya apa? Ya, bedanya di sini ya. Saya jawab sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri ya. Jadi bedanya di sini, kalau center dari G, ya, jadi semua anggota di G, ya, jadi kita nggak menetapkan dulu anggotanya. Pokoknya semua anggota di G, di mana anggota tersebut komutatif dengan semua anggota G. Ya, jadi tertentu. Apa maksudnya? Semua anggota di G yang komutatif dengan G. Nah, kalau ini bilangannya tertentu, yaitu himpunan A, tapi cari yang komutatif dengan si A ini apa sih? Gitu. Ya, jadi SCA ini pasti subset ya, subset dari apa? Pasti subset dari G ya. Benar nggak? Nah, PR nih. PR Bapak Ibu nih. Apakah ya? Apakah CA ini subgroup dari G? Buktikan. Ya. Kemudian CA ini, Bapak Ibu silakan bandingkan CA dengan ZG. Kira-kira anggotanya banyakan mana? Banyakan CA atau banyakan ZG? ZG. Banyakan? ZG. Belum tentu ya. Oh, belum tentu. Oh ya, banyakan ZG ya. Oke. Nah, PR ya. PR lagi nih. Apakah CA subset dari ZG? Lalu, jika iya, apakah CA subgroup dari ZG? Nah, ini nih PR ya Bapak Ibu ya. Nanti saya tanyakan di diskusi selanjutnya nih. Berarti Oke. pasang aja. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke grup siklik. Grup apa ini? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini PR-nya pembuktiannya secara umum atau contoh yang Secara umum dong, secara umum. oh iya. Kalau contoh kan itu berarti induktif. Kalau matematik kan udah ke deduktif ya. Oke, grup siklik Bapak Ibu, siapa yang tahu grup siklik? Belajar ya. Kalau di sini adanya di halaman berapa grup siklik? Di 2.9 Ibu. 2.9 grup siklik. Kapan Oke, grup siklis ya. Oh, disebutnya siklis. Ada yang menyatakan siklis, ada yang siklik ya. Sampai sudah semester berapa? baru ini? Ya. Jadi G grup ya. Ini G grup. Ya. G disebut siklik. Siklis saja lah ya biar sama. Siklis. G disebut grup siklis. Ya. Jika
terdapat A anggota G ya sedemikian sehingga Belajar G lagi itu ya. dibangun oleh A. Jadi A pangkat N di mana N anggota bilangan bulat. Sama kuadri kemarin daftarnya. Katanya kan lulus ya. Itu Jadi semua anggota G-nya itu dibangun oleh Enggak salah tahu. satu dari anggota di G, maka dia siklis. Iya, tes Siklis. ke Banjar kami. Ya. Nah, si A-nya ini disebut Saya apa di sini? dari A-nya Banjarmasin disebut cuma satu orang. generator ya. Ada tes A-nya umum, disebut generator. profesional bahasa Inggris. Berapa soal? 200. Udah lupa saya. Contohnya apa sih? Ya. Contohnya Z. Z itu siklik. Ya. Enggak ada ngajak ke dia. Z itu siklik. Oh, Z itu himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat itu kan dari minus ta hingga ya. iya. Waktu itu Pak Kodri itu Ini ya. Z komen itu kan yang minus 1, 0, 1, 2, 3 ya dan seterusnya sampai ta hingga. Ini Z ya. Ini siklik ya. Karena apa? Z itu dibangun oleh bayar aja gitu. satu. Dibangun oleh satu. Lambangnya gimana ya? Kalau di gini. Gitu. Dibangun oleh satu. Daftar bareng, Ya. info bareng sekali. Artinya apa di sini? Artinya himpunan Z itu adalah himpunan ya N dikali 1. Karena dia penjumlahan ya. Namanya ada. Karena dia penjumlahan maka apa namanya suku. Banyaknya suku berarti N. Jadi gini ya. Kalau dia perkalian ya, kalau dia perkalian Itu modulnya bayar beda. Iya, 86 udah kita dikasih modul. Oh, sudah lengkap. Dikirimin modul. ya. Kalau dia perkalian ya, kalau dia perkalian maka maka pangkat ya kan? Iya. Maka pangkat. Jadi G-nya misalnya ya, G itu terdiri dari A, lalu A dikalikan A, maka ini kan sama dengan A pangkat 2, ya kan? Lalu A pangkat 3, A pangkat 4, ya, dan seterusnya sampai A pangkat N. Ini siklik berarti ya. Ini siklik, ya, di mana apa namanya, Masuk tuh. bilangan bulat. Jadi kapan? Ya, Ya tergantung dan anggota bilangan bulat. Tapi kalau dia grupnya penjumlahan, maka di sini adalah A ya. Oh gitu. Lalu A ditambah A, berarti di sini apa? 2A karena bumbu sampah ya. Lalu di sini A ditambah A ditambah A ya atau 3A ya. Sudah ini, Lalu soalnya 4A, udah setahun 5A ya dan seterusnya sampai NA ya. Jadi ini himpunan NA di mana N anggota Z ya. Jadi beda ya ini ya antara penjumlahan dengan perkalian. Ya. Kalau Z itu kan grupnya grup penjumlahan, maka dia dibangun oleh satu. Ya, maka ini N1 di mana N-nya anggota bilangan bulat. Dia dibangun oleh satu. Kayak min 3 gitu ya. Min 3 itu kan ya, min 3 ini ya. Min 3 itu kan min 3 dikali 1. Ini semua merupakan perkalian dari 1. Ya. Bukan perkalian dari 1. Contoh yang siklis ya. Contoh yang siklis kalau dia grupnya itu komutatif, itu pasti siklis. Bapak Ibu. Kayak tadi ya. Yang Z berapa tadi? 7 tanpa 0 itu loh. Bapak Ibu. Ini yang M. Ini grup ya. Grup perkalian. Nah, sekarang dia komutatif atau tidak? Bilangan bulat komutatif tidak Bapak Ibu? Perkalian. Komutatif. Komutatif berarti M kali ini merupakan grup komutatif. Berarti dia siklis Bapak Ibu. Cirinya kalau suatu grup dia siklis, dia komutatif. Berarti dia dibangun oleh salah satu dari anggota ini. Kita cek ya. Apakah ada anggota dari sini yang bisa membangun M itu gitu ya. Kita cek ya. Kita cek ya tadi. Ikannya berapa kali seminggu? Dua kali, Sabtu. Kita sebutnya M saja ya. M itu
Anggotanya tadi Tugasnya 1, luar biasa banyak kan? 2, Tugasnya lain dari sini. 3, MS. 4, 5, 6. Ini kan pada himpunan bilangan modulo 7 ya. Lebih berat ya. Sampai sini ya, sampai 6 ya kalau nggak salah. Pegang 6 ya. kemarin. Nah, sekarang kita mau cek. Nah, Kalau 1 nggak mungkin ya. Dia 1 ya, karena ini perkalian. Kalau dia perkalian, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1, benar nggak? Profesionalnya. Kan sama dengan 1 ya. Jadi nggak mungkin ya, bukan generator ini ya. Bukan generator. Ya. Sekarang 2. 2 juga nggak mungkin. Karena 2 itu kan bilangan genap. Dipangkatkan berapapun, dia hasilnya bilangan genap. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Berarti 2N ini merupakan genap. mumpung anak belum Pangkat tahu, berapapun genap, jadi nggak ada ganjilnya. bisa aja Jadi dia baru satu, bukan terus generator. TK-nya seru juga. Ini bukan generator. paling bulan Mei. Ya. Nah, sekarang 3 Bapak Ibu. Kita satu-satu ya, 3 pangkat 1. 3 ya. Sendiri di luar dari itu khusus beasiswanya. Kemudian 3 pangkat 2. Yang di kampus itu. 9. Suruh datang. 9 berapa dalam modulo 7? 2. Banyak juga ya. Itu ya. Iya. Kemudian Tapi nanti diganti. 3 pangkat 3. 27. Berapa? 6. 6 benar. 6 ya. Kemudian 3 pangkat 4. Bawa aja Berapa mapnya. nih? Apa? Itu mapnya bawa aja. Ah, nggak usah. 6 kali 3 18. 18 dikurangi 14. 4 ya. Sama-sama. 4. 3 pangkat 5. 4 kali 3 12. 12 dikurangi 7. 5. 3 pangkat 6. 5 kali 3. 15. 1 ya. Udah kembali lagi ke 1. Ya. Nanti 3 pangkat 7. Ini ada semua kan di sini anggotanya kan? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada semua. Ada semua ya. Jadi 3 generator. Ada nggak yang lain? Ya. Biasanya inverse dari 3 itulah generator. Jadi berapa? 5. Inverse dari 3, 5. 5 itu generator jadinya. Ya. Ini coba dicek ya. Dicek ya. Ini cek itu 5 juga generator. Ya, itu dicek. Apakah 4 generator? Tidak, Bu. Bukan. Karena apa? Inverse-nya tadi 2, sedangkan 2 itu bukan generator. Bukan generator. 6? 6 ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. 6 genap kan? Jadi kalau dia dipangkatkan berapapun dia nanti ya dirinya sendiri, ya kan? Benar nggak? Jadi nggak ada 1, nggak ada 2, ya kan? Dipangkat berapapun dirinya sendiri, jadi nggak bisa ya. Jadi generatornya 3 dan 5 ya. Jadi yang tadi M itu grup siklis ya, karena ada generatornya itu dengan generator ya, generator 3 ya, 3 dan 5 ya. Jadi M ini bisa ditulis seperti ini, 3 ya, atau 5 ya, atau bisa juga ditulis begini ya, himpunan ya, 3 pangkat N, di mana N anggota Z ya, bisa juga 5 pangkat N anggota Z ya. Siklis. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya, Bu, setiap subgrup siklis jika terdapat di dalamnya
generator. Ya. Ya, ada satu aja generatornya dia pasti udah disebut siklis. Ya, walaupun tidak semuanya, Bu, ya, misalnya. Iya. Iya. Walaupun tidak semuanya. Ada satu aja dia siklis. Ya. Oke. Tapi yang jelas kalau ada satu, Bu, pasti ada inversnya. Misalnya Iya. 3 tadi 5, berarti bisa disimpulkan misalnya dalam subgrup siklus itu pasti ada 2 generator. Iya. Bisa disimpulkan bahwa kalau suatu generator, maka inversnya akan menjadi generator. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa nanti grupnya pasti mempunyai generatornya lebih dari satu, enggak. Oh iya. Ya. Ya kayak misalnya tadi bilangan bulat kan Z generatornya cuma satu ya. Iya. Ya, Generatornya cuma satu. Oke, makasih banyak. Nah, kalau sudah siklis ada lagi subgrup normal. Ini kalau di S1 udah berapa SKS nih sampai subgrup normal ini. Ya. Oke, sekarang subgrup normal. Ya. G grup ya. G grup, lalu N itu himpunan bagian dari G. Ya. Himpunan bagian dari G, N tidak sama dengan himpunan kosong ya. Nah, N subgrup normal ya dari G ya, jika untuk setiap ya, G sebelum ke sini koset dulu ya. Koset dulu, maaf. Sebelum ke sini koset dulu. Bapak Ibu sudah melihat video saya tentang koset ya? Sudah, Bu. Sudah, paham ya, koset ya. Jadi koset. Karena subgrup normal itu berkaitan dengan koset Bapak Ibu. Ya. Koset ya. Jadi kalau G grup ya. G grup lalu H subgrup. Lalu H subgrup G. H subgrup G. Ya. Nah, A anggota G. A anggota G belum tentu A anggota H ya. A anggota G, nah ini belum tentu anggota H. Nah, koset ya. Ini koset halaman berapa ya? 2.15. Ya, 15. 2.15. 2.15. Ya. Koset H dalam G istilahnya ya. Koset kiri ya. Koset kiri H dalam G. Dalam G yaitu AH ya. Yaitu sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A kali H, di mana H ini anggota H. Jadi, A itu anggota G yang belum tentu anggota H, maka koset kiri dari H di dalam G itu perkalian dari A dengan anggota-anggota di H. Kalau dia perkalian ya, tapi kalau dia penjumlahan dari A dengan anggota-anggota di H gitu. Ya. Kalau kanan tinggal diubah aja ya, koset kanan H dalam G adalah HA, yaitu H
HA di mana H anggota H. Gitu. Ini namanya koset. Ya, contohnya tadi ya, yang gampang tadi aja ya. Ini M gitu ya. M itu kan ini kan grup ya. 1, 2, 4, 5, 6, sampai 6 ya. Sampai 6, ini kan grup ya. Ini grup tadi ya. Nah, subgrupnya tadi apa? Masih ingat Bapak Ibu? Subgrup M? Satu aja, grup M. Satunya 4. Ya, misalkan N ya, misalkan N. Yaitu 1, 2, 2. 4. Ini ya, ini dicek, ini pasti subgroup ya, cek. Nah, koset dari N ya. Koset dari N dalam M ya, yaitu apa? Yaitu ini. Total M itu ini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu ini yang koset kirinya ya. Nanti ada koset kanan juga. Lalu ada 3, 4, N, 6, N. Gitu. Ya. Nah, 1 N ini apa? 1 N ini adalah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan anggota dari M-nya ya. Nah, 1 N itu 1 dikali semua anggota di N. Jadi ini anggotanya adalah 1 kali 1, 1 ya kan? 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Maka ini sama dengan apa? N. Ya? 4 ya. 1 kali 4. 1 kali 4. 4 ya. 4. Ini sama dengan N. Lalu 2N. Berarti 2 kali 1, 2 ya kan? 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 1. Ya kan? Ya. Sama dengan N. Ya. Sama dengan N ya. Kemudian 3N. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 6. 3 kali 4, 5. 5. 2. Oh. 5 ya. 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 1. 1. 4 kali 4, 2. 2. Ini sama dengan apa? N. Dengan N. 2. Ya. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 3. 3. 5 kali 4, 20 kali 6. 6. 6. Ini sama dengan 3 N. Benar nggak? 3N. Ya. 6N. 6 kali 1, 6. 6. 6 kali 2, 5. 5. 5. 4 kali 4, 24 kurang 3. 24 kurang 21 ya. Jadi sama dengan 3N. Jadi ada berapa sebenarnya koset dari N di dalam N? Ada berapa? Ini kan sama N. Ternyata 1N dengan 2N sama dengan 4N, berarti dianggap 1. Jadi ada berapa? 3. Banyak koset. 2. 2.
Dua, ya. Bu. Jadi himpunan koset N pada M, yaitu N sendiri, ya kan? Dan 3N. 3N. Boleh juga ditulis 5N, 6N boleh sama aja. Jadi banyaknya ada berapa? Banyaknya koset ada 2. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini koset diperlukan untuk mendefinisikan subgrup normal. Ya. Koset kanan belum tentu sama dengan koset kiri ya. Karena suatu grup kan belum tentu komutatif. Ya. Biasa kalau komutatif ya. Kalau grupnya komutatif, maka koset kanan sama dengan koset kiri. Atau taruhlah di sini GN sama dengan NG. Gitu ya. Koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, kita sekarang mau mendefinisikan apa namanya subgrup normal. Ya. Subgrup normal ya. Ini ada di mana ini subgrup normal? Bisa disorot ke atas kembali, Bu, yang sebelum ya di atas Yang mana? itu. Ini? Iya. Ya. Sub MN koset. Nanti ini saya kasih ya. Kalau nanti saya kasih, cuma ngasihnya ke saya kemana nih? Catatan-catatan ini. Mungkin usul ada ketua kelas, Bu, supaya jalurnya bisa Boleh. langsung itu. Boleh. Nanti tahu nomor HP saya ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Di itu bukan ada di e-learning. Saya cantumkan nomor HP deh di e-learningnya, coba. Iya.